Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Syafira dengan NPM 2140606069, jurusan Bimbingan dan Konseling Lokal A2. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Materi pertama yaitu penjelasan dan makna perubahan sosial. Sebelum itu, perubahan sosial itu apa sih? Nah, di sini akan saya jelaskan di mana perubahan sosial itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, di era sekarang ini kita telah memasuki di era globalisasi. Globalisasi hadir sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial yang terjadi. Globalisasi yaitu merupakan arena kontestasi berbagai nilai sosial budaya yang berpengaruh baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan. Terdapat hubungan yang dialektis antara pendidikan dengan transformasi sosial. Nah, dalam konteks Indonesia pasca reformasi, seiring dengan perubahan paradigma pada arus politik, diperlukannya yaitu orientasi pedagogik baru. Struktur dan sistem organisasi pendidikan yang semula bersifat sentralistik mengalami pergeseran seiring dengan tuntutan reformasi pendidikan yang menghendaki pendekatan desentralisasi, maka perlu mewujudkan otonomi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi di sini saya mengambil ada 4. Yang pertama yaitu kemudahan berkomunikasi, di mana yang jauh menjadi dekat dan dampak negatifnya yang dekat menjadi jauh. Di mana dulu hanya SMS-an dan sekarang bisa tatap muka menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Messenger, dan aplikasi IG lainnya. Maksud di mana dampak negatifnya yang dekat menjadi jauh karena saat perkumpulan itu malah semuanya berkumpul dengan menggunakan handphone. Terus selanjutnya yang kedua yaitu gaya hidup. Saya mengambil satu contoh yaitu jual beli. Nah, pada saat tahun 2020 itu masuknya COVID-19. Nah, dampaknya itu kita harus kurangnya bersosialisasi di luar. Nah, dengan mudahnya kita jual beli itu lewat aplikasi online ini seperti Shopee, Lazada, dan teman-teman yang menjual di aplikasi WA maupun FB. Nah, terus yang ketiga yaitu penyebaran informasi. Penyebaran informasi sekarang itu tidak hanya di televisi, tetapi lewat di sosial media, apalagi seperti yang penyebaran informasi yang darurat atau yang sangat penting. Nah, salah satunya contohnya itu seperti di Facebook, di WhatsApp, di sosial media TikTok, bahkan lebih meluas lagi penyebaran informasinya. Yang kita tidak tahu bahkan jadi tahu. Yang tidak disiarkan di televisi ada di TikTok. Nah, terus yang keempat yaitu gaya berperilaku. Nah, masyarakat itu sekarang lebih individualis dan berpikir kritis dibandingkan masyarakat dulu. Selanjutnya yaitu sebelum saya memberikan contoh perubahan sosial pada masa sekolah saya ceritakan sedikit di mana riwayat sekolah saya. Nah, pada saat saya SD atau MI pada tahun 2008 sampai 2014 saya sekolah di MI Al-Khairat Batik Timur. SMP itu pada tahun 2014 atau 2017 itu saya sekolah di MTS SIPS Batik Timur. Waktu SMA itu tahun 2017 sampai 2020 saya sekolah di MI Batik Timur. Universitas saya masuk tahun 2021, saya sekarang di sekolah di Universitas Borneo Tarakan. Nah, selanjutnya itu inilah contoh perubahan sosial media pada masa saya, di mana pada waktu SD atau MI itu sistemnya masih menggunakan handphone Nokia, masih sistem SMS-an. Atau masa kanak-kanak kami itu lebih ke kami sering bermain seperti permainan nasional jadul-jadul itu seperti kayak main wayang, main karet, main goli atau kelereng. Nah,
Nah, pada waktu SMP atau MTS itu sudah adanya handphone Android. Nah, saya juga sudah memegang handphone Android, tetapi di situ pada masa saya hanya mengetahuinya Facebook, BBM, dan WhatsApp. Nah, pada waktu SMA atau MA itu sudah lebih canggihnya nih teknologi. Nah, semuanya tuh serba online. Nah, semua serba sosmed. Sudah adanya FB, WhatsApp, BBM, IG, Twitter, TikTok, dan game online lainnya. Nah, pada saat tahun ini saya di perguruan tinggi saya itu kuliah online karena adanya dampak COVID-19. Nah, aplikasi online itu yang saya gunakan saat kuliah ini seperti Zoom, Classroom, Google Meet, dan Bell. Materi selanjutnya yaitu keterampilan abad ke-21 yang harus dikuasai peserta didik. Ada 4, yaitu kreativitas, yang kedua yaitu critical thinking dan problem solving atau berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu communication atau komunikasi. Yang keempat yaitu collaboration atau kolaborasi. Selanjutnya yaitu cara penjelasannya, di mana pertama yaitu kreativitas. Nah, era teknologi ini menyebabkan adanya semakin banyak pekerjaan. Nah, di sini nih kita harusnya yang kita pelajari yaitu tentang kreativitasnya, di mana kita belajar berinovasi, membuat seorang itu mampu bertahan. Sepertinya adanya kreativitas seperti membuat robot dan mesin. Terus yang kedua yaitu berpikir kritis. Nah, kemampuan untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, dan mengevaluasi itu dan menciptakannya informasi. Nah, keterampilan untuk berpikir kritis merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki anak-anak kita di tengah derasnya arus informasi di era digital ini. Orang tua tentu sudah sering melihat contoh bagaimana berita hoax menyebar begitu luas di tengah masyarakat saat ini. Nah, munculnya teknologi dan kita sudah menggunakan sistem sosial media, kita tuh harus pandai-pandai berpikir kritis, tahu yang mana fakta, yang mana opini, yang mana fiksi, yang mana non fiksi. Seperti itu, jangan jangan memakan mentah-mentah berita hoax yang ada di sosial media. Kita tuh harus cari tahu lebih dalam, ini apakah benar fakta atau hanya opini orang lain, atau ini hanya fiksi atau hanya hoax-hoax yang dibuat. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, anak-anak kita memang perlu menguasai teknologi komunikasi agar dapat meraih peluang kesuksesan yang lebih luas dalam hidupnya. Nah, di sini anak-anak itu tidak hanya main chattingan, tetapi harus pandai bersosial atau berkomunikasi saat tatap virtual secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu kolaborasi. Nah, dengan berkolaborasi, setiap pihak yang terlihat dapat saling mengisi kekurangan yang lain dengan kelebihan masing-masing. Akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Teknologi yang tersedia saat ini yaitu membuat peluang untuk berkolaborasi terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak. Karena itu, anak-anak itu kita perlu dibekali dengan kemampuan berkolaborasi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Sebelumnya itu saya jelaskan kembali apa sih itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena kenapa? Karena manusia itu merupakan makhluk yang sosial atau yang tidak bisa hidup sendiri, yaitu bersikap berbudi dan selalu merasa tidak puas. Nah, perubahan dalam bermasyarakat itu akan terus terjadi. Meski demikian, kadang ditemukan pula masyarakat statis yang perubahannya itu lingkungannya itu berjalan lebih lambat, ada juga yang lebih cepat. Nah, dalam kajian sosiologi itu perubahan sosialnya itu dipahami sebagai perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung tanpa henti. Ini akan terjadi sepanjang masa. Hakikat perubahan ini adalah keinginan setiap orang untuk selalu berubah agar keadaan masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Sosial itu sendiri yaitu perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat mestinya
mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Nah, perubahan sosial itu berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaannya apa? Yaitu perubahan sosial itu lebih menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya dan aspek struktural masyarakat daripada perubahan lainnya. Nah, ini adalah gambaran perbedaan anak zaman dahulu sama zaman sekarang. Dulunya tuh anak-anak lebih meluangkan waktunya tuh untuk bermain. Sekarang itu anak-anak lebih cenderung ke HP, sudah pandai game online lah, main sosmed lah, bertiktok lah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu peran pendidikan dalam sosial. Peran pendidikan dalam sosial itu kita bisa berpikir dan kritis dan inovatif, di mana peran pendidikan itu dalam perubahan sosial itu dia meningkatkan kita kemampuan analisis kritis yang berperan untuk menanamkan keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Peran yang kedua yaitu mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang. Nah, sikap positif masyarakat itu terhadap berbagai hasil karya anggota masyarakatnya. Nah, merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut ingin maju lewat hasil karya baru. Warganya yang diharapkan dapat membawa perubahan, dapat kebaikan bagi kehidupan masyarakatnya, seperti penghargaan, pemberian tanda jasa, penghargaan kenaikan jabatan, dan sebagainya. Nah, masyarakat ini mendorong terus berprestasi lewat karya baru mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Nah, peran ketiga pendidikan dalam perubahan sosial itu yaitu sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, di mana sistem pelapisan masyarakat itu yang terbuka itu merupakan sistem yang memberikan peluang atau kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial vertikal secara luas, di mana setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, peran yang keempat yaitu pemahaman atas keberadaan masyarakat yang heterogen. Nah, di dalam masyarakat ini pasti terdiri dari kelompok sosial yang perbedaannya latar belakangnya, kebudayaan, ras, ideologi, dan sebagainya. Nah, dengan perbedaan tersebut itu mempermudah di dalam masyarakat itu terjadinya konflik-konflik, sering munculnya goncangan-goncangan. Nah, yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat karena mereka berasal dari daerah yang berbeda. Nah, cenderung itu berperilaku sesuai budaya asalnya masing-masing, sehingga munculnya lah gesekan dan ketidakcocokan. Nah, peran pendidikan di sinilah yang akan mengembangkan kemampuan kita atau potensi individu sehingga bisa hidup yang optimal. Nah, peran yang selanjutnya yaitu orientasi ke masa depan. Nah, masyarakat ini mampu berpikir ke arah masa depan, harus memiliki visi, misi, dan tujuan hidup yang jelas, dan terdorong untuk mewujudkan cita-cita masa depannya, yaitu masyarakat itu mampu tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis, aktif, kreatif, dan kreatif. Nah, yaitu masyarakat yang selalu berusaha menghasilkan penemuan-penemuan baru yang diharapkan mampu untuk merubah kehidupan masyarakatnya menuju terwujudnya masyarakat baru yang dicita-citakan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pendidikan dalam perubahan sosial. Nah, jalan fungsi itu menganjurkan pendidikan sekolah dapat memfasilitasi mobilitas sosial dan perubahan sosial. Tetapi teori konflik menentang pendidikan sekolah, memproduksi struktur kelas, dan memelihara ketidaksamaan pada masyarakat. Nah, menurut Bolman and Deal pada tahun 1991, dia membedakan potensi fungsi sekolah ada 5 tipe, yaitu technical atau economic function atau artinya fungsi ekonomi. Yang kedua, political function atau fungsi politik. Yang ketiga yaitu human atau social function, itu fungsi sosial. Yang keempat yaitu cultural function, yaitu fungsi budaya, dan educational fungsi yaitu fungsi edukasi. Di mana yaitu salah satunya yaitu fungsi manusia atau sosial, yaitu dia mengacu pada kontribusi sekolah untuk perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat masyarakat. Pada tingkat individu, sekolah itu mampu membantu siswa untuk mengembangkan fisiknya, dan sosialnya, serta potensi mereka sendiri.
Pada tingkat lembaga, sekolah itu merupakan kesungguhan sosial atau kesusahan sistem sosial pada hubungan manusia yang berbeda, yang ditentukan oleh kualitas kerja, belajar, dan hidup bagi guru dan siswa. Pada tingkat komunitas atau masyarakat, sekolah itu melayani kebutuhan sosial atau fungsi komunitas lokal, membantu integrasi sosial pada beberapa dan berbagai keragaman warga masyarakat, baik mobilisasi fasilitas sosial dalam struktur kelas yang ada dan menguatkan persamaan bagi semua yang berlatar belakang berbeda. Nah, membantu perubahan sosial dan pengembangan dalam jangka panjang. Fungsi ini, sosial ini membantu kita perubahan sosialnya dan pengembangannya itu dalam jangka panjang. Nah, menurut teori konflik, sekolah itu meniru struktur kelas yang ada mengekalkan kesamaan ketidaksamaan sosial, pertumbuhannya, kesadaran global. Sekolah diharapkan memainkan peran penting dalam menyiapkan siswa bagi keselarasan internasional, kerjasama sosial, hubungan manusia global, dan menghapusnya ketidaknasional, regional, dan diskriminasi terhadap perbedaan gender. Pada tingkat internasional, sekolah dapat menguntungkan komunitas dan masyarakat dalam jangka panjang. Baik, itulah saja yang dapat saya jelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Sebelumnya terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.